Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Kevin Wahyu Pradana, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya mahasiswa yang sedang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik tahun 2022. Nah, teman-teman pasti tahu dong apa itu pohon kelapa sawit? Ya, pohon kelapa sawit mungkin sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita. Karena memang tumbuhan ini hampir di setiap daerah pasti memilikinya, terkhusus di Indonesia. Namun, apakah kalian tahu bagaimana budidaya kelapa sawit? Nah, dalam podcast ini saya ingin membahas sedikit tentang budidaya kelapa sawit. Budidaya kelapa sawit saat ini menjadi primadona usaha yang paling diminati di sektor perkebunan. Hal ini tidak terlepas dari potensi produksi dan harga minyak sawit beserta produk-produk turunannya yang sangat menggiurkan. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar Indonesia tetap bertahan sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia bisa dipertahankan. Perbaikan usaha budidaya dalam kelapa sawit harus terus-menerus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh stakeholder dan petani kelapa sawit. Perbaikan cara budidaya kelapa sawit bisa dimulai dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, yaitu yang pertama syaratnya tumbuh kelapa sawit. Cara budidaya kelapa sawit yang utama yaitu dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit. Dengan memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka dapat dipastikan pertumbuhan dan produksi kelapa sawit menjadi lebih optimal. Kemudian, gunakan bibit sawit yang unggul. Setelah memenuhi syarat tumbuh kelapa sawit, maka langkah selanjutnya yaitu dengan menggunakan bibit sawit unggul. Kita bisa memperoleh bibit sawit melalui lembaga pemerintah ataupun dengan membeli langsung ke toko bibit pertanian terdekat. Namun pastikan bibit yang kita pilih yaitu bibit sawit yang unggul. Berikut adalah ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama yaitu tunas berwarna putih. Hal ini perlu kita perhatikan, yaitu mata tunas sawit. Bibit sawit unggul memiliki mata tunas yang normal dan berwarna putih. Kemudian daun melebar. Bibit sawit unggul memiliki anak daun yang melebar dan tidak kusut. Bibit sawit yang unggul tidak memiliki anak daun yang menggulung. Kemudian tempurung berwarna hitam. Bibit sawit unggul memiliki tempurung yang berwarna hitam gelap. Selain itu, tempurung pada bibit sawit unggul tidak mengalami keretakan ataupun kerusakan. Kemudian yang keempat, kondisi akar. Akar pada bibit sawit unggul justru tidak terlalu panjang. Akar pada bibit sawit unggul yaitu panjang 2-3 cm. Kemudian selanjutnya kondisi batang bibit sawit. Kondisi batang bibit sawit yang unggul yaitu memiliki ukuran yang pendek dan gemuk. Karena batang yang pendek dan gemuk akan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan batang yang tinggi dan kurus. Pada umumnya, batang bibit sawit yang tinggi dan kurus akan mudah sekali patah sebelum masuk masa pertumbuhan. Selain itu, ukuran batang pada bibit sawit unggul yaitu antara 2-3 meter. Kemudian, pola tanam dan jarak tanam kelapa sawit yang tepat dan benar. Pola tanam sawit perlu diperhatikan karena berkaitan dengan efektivitas penggunaan lahan. Pola tanam segitiga sama sisi merupakan pola tanam yang paling efektif di areal yang datar, sehingga untuk areal yang bergelombang atau berbukit perlu dilakukan violining untuk mempertahankan jumlah populasi per hektarnya dengan tetap memperhatikan tingkat kesuburan tanahnya. Kemudian waktu tanam yang tepat. Nah,
Tidak ada waktu tanam yang baku untuk dijadikan patokan dalam budidaya kelapa sawit. Jadi, waktu tanam yang tepat dalam budidaya kelapa sawit adalah jika umur bibit sawit siap tanam dan lahan budidaya telah tersedia. Kemudian, pemeliharaan dalam budidaya kelapa sawit. Setelah ditanam, pohon kelapa sawit juga harus dirawat agar produksi budidaya kelapa sawit menjadi optimal. Ada 3 proses pemeliharaan pada budidaya kelapa sawit, yaitu yang pertama, penyulaman dan penjarangan. Jika terdapat bibit yang memiliki pertumbuhan tidak normal, terkena penyakit atau bahkan mati, maka bibit sawit tersebut harus disulam. Penyulaman dilakukan ketika bibit berumur 10 sampai 14 bulan. Kemudian yang kedua, penyiangan. Penyiangan yaitu membersihkan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman kelapa sawit. Gulma merupakan tanaman pengganggu yang dapat mengambil nutrisi dan makanan pokok tanaman sawit, sehingga sawit akan tumbuh tidak maksimal. Kemudian pemupukan kelapa sawit. Nah, pemupukan kelapa sawit merupakan kegiatan perawatan budidaya kelapa sawit yang bertujuan untuk memberikan makanan pada tanaman sawit. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan cara yang baik agar budidaya kelapa sawit dapat tumbuh dengan maksimal. Kemudian pengendalian hama penyakit kelapa sawit. Nah, hama dan penyakit merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaku budidaya kelapa sawit. Serangan hama dan penyakit dapat membuat kelapa sawit tidak berproduksi secara maksimal, bahkan akan membuat kelapa sawit gagal panen. Agar budidaya kelapa sawit menjadi maksimal, kita harus segera membasmi dan mengendalikan hama penyakit. Nah, adapun macam-macam penyakit kelapa sawit yaitu yang pertama penyakit akar atau busuknya akar, kemudian yang kedua penyakit busuk pada pangkal batang kelapa sawit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu panen buah kelapa sawit. Nah, inilah yang ditunggu-tunggu. Tahap terakhir dari budidaya kelapa sawit yaitu pemanenan kelapa sawit. Pada umumnya, kelapa sawit mulai berbuah setelah umur 2,5 tahun dan masa 5,5 bulan setelah penyerbukan. Buah kelapa sawit dapat dipanen ketika berumur 31 bulan. Namun, tidak semua buah kelapa sawit bisa dipanen secara bersamaan. Jika kita memetik buah sawit sebelum waktu panen, maka kelapa sawit tidak akan menghasilkan kualitas produk yang baik ke depannya. Buah sawit yang baik untuk dipanen yaitu buah sawit pada tingkat fraksi 2. Dengan ciri-ciri yaitu terdapat 5-10 berondolan di pinggiran. Berondolan adalah buah yang jatuh dari tandan kelapa sawit. Buah sawit berubah warna dari kuning menjadi oranye ataupun dari hitam menjadi oranye. Kemudian sebanyak 25% hingga 75% buah luar memberondol. Demikian cara budidaya kelapa sawit mulai dari awal hingga persiapan replanting. Diharapkan kestabilan produksi dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Pada akhirnya Indonesia akan tetap menjadi produsen utama minyak kelapa sawit dan turunannya di seluruh dunia. Mungkin demikian podcast saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.